Ramadhani tuai pujian usai bawa Persebaya catat 3 clean sheet beruntun. Persebaya Surabaya saat ini sedang dalam performa menanjak di BRI Super League 2025-2026. Bagaimana tidak, mereka sukses membukukan 10 gol tanpa kebobolan dalam 3 kemenangan beruntun di 3 laga terakhir. Tim Bajul Ijo mulanya berhasil menang 2-0 di markas Malut United, 23 April 2026. Mereka kemudian membuat kejutan dengan mempermalukan Arema FC dengan skor 4-0, 28 April 2026. Terbaru, mereka mengantar PSBS Biak turun kasta usai menang 4-0, 2 Mei 2026. Sosok di bawah Mister kini jadi salah satu kunci kebangkitan tim. Kiper Andika Ramadhani tampil gemilang dengan mencatatkan 3 clean sheet beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia sukses menjaga gawang Bajul Ijo tetap rawan dari kebobolan. Berdasarkan catatan, performa apik itu terjadi saat Persebaya menghadapi Malut United, Arema FC, dan PSBS Biak. Rangkaian hasil tersebut menunjukkan konsistensi tinggi yang ditampilkan Andika. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, pun tak ragu memberikan apresiasi atas kontribusi penjaga gawangnya tersebut. Ia menilai pencapaian itu bukan hal mudah. Menurut pelatih asal Portugal itu, menjaga gawang tetap aman membutuhkan konsentrasi penuh serta kerja keras dari seluruh elemen tim. Tidak hanya untuk penjaga gawang dan lini pertahanan saja, tapi juga untuk lini serang dan tengah karena kami menyerang bersama dan bertahan bersama, ungkap Tavares. Meski demikian, Tavares menegaskan dirinya tidak ingin terlena dengan performa positif tersebut. Fokus utama tetap pada persiapan menghadapi sisa pertandingan musim ini. Tavares mengingatkan bahwa 2 laga tandang ke depan akan menjadi tantangan berat yang harus dihadapi dengan persiapan maksimal. 2 pertandingan tandang ini akan sulit bagi kami. Jadi kami perlu menjaga sikap yang sama, tidak kebobolan, ujar Tavares. Sejauh ini, Persebaya memang tengah berada dalam tren yang cukup positif di kompetisi. Tim berjuluk Bajul Ijo itu kini menempati posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 51 poin. Jika mampu mempertahankan konsistensi hingga akhir musim, peluang Persebaya untuk menembus papan atas klasemen akhir bakal semakin terbuka lebar. Faktor kunci yang bikin pertahanan Persebaya makin kokoh. Persebaya Surabaya tampil solid di BRI Super League 2025-2026. Duet Gustavo Fernandes dan Risto Mitrevski jadi kunci 3 clean sheet beruntun. Performa Persebaya Surabaya dalam beberapa pekan terakhir di BRI Super League 2025-2026 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, terutama di sektor pertahanan. Tim berjuluk Bajul Ijo itu kini tampil lebih disiplin, solid, dan sulit ditembus lawan. Perubahan tersebut perlahan ikut mendongkrak rasa percaya diri tim di penghujung musim. Tidak hanya sekadar meraih hasil positif, Persebaya juga mulai menunjukkan identitas permainan yang lebih matang dan terorganisir. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya sukses mencatatkan clean sheet alias tanpa kebobolan. Catatan itu menjadi sinyal bahwa lini belakang mereka mulai menemukan bentuk permainan terbaik. Bek asing Persebaya, Gustavo Fernandes, menilai kekuatan utama tim saat ini bukan hanya soal kualitas individu pemain belakang. Menurutnya, solidnya pertahanan lahir dari kerja sama seluruh lini. Menurut saya, kunci utamanya adalah kerja sama tim. Semua dimulai dari lini depan hingga belakang. Ketika lini tengah melakukan pressing dengan baik dan penyerang ikut membantu menutup ruang, kami di belakang tidak terlalu banyak menghadapi situasi berbahaya, ujar Gustavo Fernandes. Pemain asal Brasil itu juga menekankan pentingnya menjaga fokus selama pertandingan berlangsung. Sebab, sedikit kehilangan konsentrasi bisa menjadi celah bagi lawan untuk menciptakan peluang. Yang terpenting adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, membaca permainan lawan, serta disiplin dalam duel dan penempatan posisi, imbuhnya.
Ketangguhan lini belakang Persebaya juga tidak lepas dari peran duet bek tengah Gustavo Fernandes dan Hristo Mitrevski. Keduanya kini mulai menunjukkan chemistry yang semakin kuat sejak rutin dimainkan bersama. Meski pada awalnya dua tersebut belum langsung tampil maksimal, perlahan mereka mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan utama Persebaya musim ini. Gustavo dan Hristo terlihat semakin paham karakter permainan masing-masing. Keduanya juga semakin kompak dalam membaca pergerakan lawan, menjaga area pertahanan, hingga melakukan antisipasi ketika mendapat tekanan. Tidak ada rahasia khusus. Ini hasil dari kerja keras, dedikasi, dan permainan kolektif. Clean sheet adalah tanggung jawab semua pemain di lapangan, kata Gustavo Fernandes. Kerja sama kami semakin baik. Di lapangan kami terus berkomunikasi untuk menjaga posisi dan membaca situasi, lanjutnya. Sementara itu, Hristo Mitrevski menyebut komunikasi menjadi faktor penting yang membuat lini pertahanan Persebaya semakin stabil dari pertandingan ke pertandingan. Saya rasa chemistry kami sangat baik, dan itu terlihat dari hasil di lapangan. Yang penting adalah membangun koneksi dengan rekan setim, terutama dengan pemain di posisi terdekat, ujar mantan pemain Dewa United tersebut. Dalam sepak bola modern, komunikasi memang menjadi elemen vital, terutama bagi pemain bertahan. Hal itu pula yang kini terus diperkuat oleh duet Gustavo Fernandes dan Hristo Mitrevski. Komunikasi sangat penting, baik untuk mengatur posisi, melakukan cover, maupun menjaga organisasi pertahanan. Dengan itu, pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat, tutup Gustavo Fernandes. Jelang laga Persis versus Persebaya, bonek dicegah masuk Solo. Polisi akan melakukan penyekatan di sejumlah perbatasan wilayah jelang laga Persis Solo melawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo. Penyekatan dilakukan untuk mencegah supporter Persebaya atau bonek datang ke Solo. Laga Persis Solo melawan Persebaya pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 9 Mei malam. Sesuai regulasi, tim tamu masih dilarang hadir ke stadion. Kabagops Polresta Solo, Kompol Wahyu Joko Nugroho, mengatakan sebanyak 510 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Polresta Solo akan dibantu jajaran Polres sekitar untuk membantu dalam proses penyekatan. Penyekatan dilakukan di wilayah perbatasan Sragen tepatnya Kecamatan Sambung Macan dan Tugu Gading, serta kawasan Palur oleh Polres Karanganyar, kata Wahyu, dalam siaran pers yang diterima, Kamis, 7 Mei 2026. Selain jalan umum, polisi juga akan memperketat pengamanan di fasilitas umum seperti terminal dan stasiun. Hal ini dilakukan untuk mencegah supporter tim tamu yang nekat ke Stadion Manahan dengan menggunakan transportasi umum. Dalam pengamanan tersebut, sebanyak 410 personel ditempatkan di Ring 2 dan Ring 3 Stadion Manahan, serta kawasan sekitar stadion untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak ada supporter tamu yang lolos dari penyekatan, ucapnya. Sementara itu, sebanyak 100 personel lainnya disiagakan di Mapolresta Surakarta sebagai pasukan cadangan untuk membackup apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam situasi kontingensi. Selain melibatkan personel kepolisian, unsur TNI juga turut diterjunkan dalam pengamanan pertandingan. Petugas keamanan internal stadion pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya supporter tamu yang mencoba masuk ke area stadion. Terpisah, Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo, mengimbau kepada seluruh supporter Persebaya agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan mendukung tim kesayangannya dari rumah. Kerja sama semua pihak sangat penting demi menciptakan atmosfer sepak bola yang aman, nyaman, dan lebih baik, kata Catur.